Oke lah teman-teman, di video ini aku akan coba share tentang produk terlaris di bulan puasa atau bulan Ramadan itu apa sih? Nah, di sini aku akan coba pakai bantuan dari Google AI Studio. Makanan dan minuman. Oke, kategori yang terlaris adalah makanan dan minuman. Nah, salah satu contohnya adalah kurma. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya pengen jualan di bulan Ramadan itu teman-teman bisa jual kurma. Kemudian yang kedua adalah makanan ringan atau takjil kayak gorengan, bakwan, kolak, bubur, es buah, es campur dan sebagainya. Nah, kalau makanan ringan atau takjil ini kayaknya nggak bisa ya dijual secara online ya. Mereka ini lakunya untuk offline. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan, pengen jual misalnya di depan masjid atau di depan sekolah kayak gitu, bisa coba jualan makanan ringan atau takjil. Nah, kemudian minuman manis ini juga nggak bisa ya kalau misalnya dijual online ya. Nah, kalau misalnya dijual secara online, menurutku mulai dari nomor 2 ini. Ya, nomor 2 adalah Al-Quran. Ya, perlengkapan ibadah ya, Al-Quran yang pertama. Permintaan akan Al-Quran biasanya meningkat selama Ramadan, baik untuk dibaca sendiri maupun sebagai hadiah. Ya, bener sih. Permintaan Al-Quran, baik yang Al-Quran pada umumnya ya, Al-Quran bentuk buku, maupun Al-Quran dalam bentuk gantungan kunci juga. Atau Al-Quran saku, itu juga banyak. Kemudian yang kedua, mukena dan sajadah. Nah, ini mukena dan sajadah ini juga karena ya orang akan mulai untuk meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Jadi mukena dan sajadah ini bisa untuk kalian jadikan salah satu ide untuk produk jualan kalian. Kemudian peci atau kopiah ya atau kerudung, terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, hari raya Idul Fitri ini juga rame sih sebelum ya. Ya sekitar kalau aku sih startnya dari dataku di tahun sebelumnya itu start 1 minggu sebelum Idul Fitri itu biasanya udah mulai nyari, udah mulai rame kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah terima THR, jadi kalian harus pantau nih kira-kira di office atau kantor-kantor ini THR-nya ini mulai tanggal berapa nih dicairkan. Nah, itu biasanya setelah itu tuh baru rame banget. Kemudian tasbih. Nah, kalau tasbih ini itu ramenya sejak bulan puasa dimulai atau sebelum mungkin bahkan, tapi sebelum jarang sih ya. Pokoknya start bulan puasa mulai sholat tarawih itu biasanya udah mulai nyari tuh. Baik tasbih yang memang manual atau tasbih yang apa itu digital ya, yang dipencet-pencet gitu. Kemudian yang nomor 3 ini nggak kalah larisnya yaitu pakaian muslim kayak baju koko, gamis, dan kaftan, kemudian kerudung dan hijab. Ini menurutku salah satu yang paling, dan menurutku ini sih yang ada di top tier sih. Dari itu tadi dari makanan terus perlengkapan ibadah itu yang top tier dari dataku yang sebelumnya itu pakaian muslim. Yang pertama ya baju koko. Baju koko ini karena ada salah satu akunku yang targetnya cowok ya, jadi ya baju koko itu laris di sana gitu. Baju koko. Kalau gamis ini karena aku target audiens cewekku sedikit ya, di beberapa akun audiens cewekku sedikit, jadi kayaknya nggak terlalu ini. Kerudung dan hijab juga sebenarnya nggak terlalu ini, tapi kalau misalnya kalian punya audiens cewek yang banyak itu kalian mungkin bisa untuk jualan gamis dan kaftan atau kerudung dan hijab. Itu kayaknya bakalan laku keras, terutama nah ini banyak dicari untuk dipakai saat sholat tarawih. Itu nggak terlalu ini sih, tapi pasti akan meningkat, tapi nggak terlalu signifikan. Yang signifikan itu biasanya kalau dari dataku ya, itu di ini acara buka puasa bersama ya, bukber, dan saat menjelang Idul Fitri. Jadi bukber itu biasanya diadakan paling banyak itu adalah di setengah bulan Ramadan. Jadi setelah hari ke-15 itu hari ke-15 atau setengahnya lah biasanya, itu sampai nanti di Idul Fitri itu banyak banget yang mengadakan bukber sama yang mempersiapkan buat Idul Fitri. Nah, itulah kesempatan kita buat jualan, terutama jualan baju-baju koko, gamis, kerudung dan sebagainya. Itu kesempatan di sana lah. Tapi kalau aku saranin start di sebelum bulan puasa ya, atau start di awal bulan puasa nggak apa-apa. Tapi gencar promosinya atau gencar marketingnya. Misalnya kalian pengen melakukan live dan kalian pengen tahu nih hari terbaik
waktu terbaiknya itu kapan? Aku saranin di pertengahan, mulai dari pertengahan bulan Ramadan. Itu ya untuk pakaian muslim. Nah, kemudian yang nomor 4 juga perlengkapan rumah tangga. Ini kayak peralatan masak kayak wajan, panci, spatula itu juga naik. Ya, memang nggak terlalu signifikan seperti yang Islamik ya, berbasis Islamik, tapi naik. Kayak karena kan banyak orang yang kayak memulai untuk nyoba masak itu banyak. Nyoba masak sendiri di rumah, mempersiapkan sahur dan buka itu banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba seperti itu, sehingga mereka butuh yang pada hariannya itu nggak pernah masak, tiba-tiba pengen belajar masak. Nah, itulah kesempatan kita ya sebagai penjual itu untuk menjual barang-barang seperti ini, wajan, panci, spatula, perlengkapan masak, atau peralatan makan kayak piring, gelas, mangkuk, itu kesempatan banget bagi kita. Ya, ini bisa dijual secara online ya. Kemudian dekorasi rumah. Nah, dekorasi rumah ini juga, tapi nggak sesignifikan peralatan masak dan peralatan makan. Ya, tapi dekorasi rumah ini juga penting. Kemudian yang nomor 5, hampers dan parcel. Nah, ini sudah jelas-jelas ini menjelang Idul Fitri ya, menjelang Lebaran pokoknya. Itu hampers makanan kayak ya kue kering, ringan dan sebagainya, terus hampers perlengkapan ibadah kayak Al-Qur'an, mukena, sajadah dan sebagainya. Itu biasanya atau kebanyakan ya, bukan berarti ya saat bulan puasa itu nggak naik, tetap naik tapi nggak terlalu signifikan. Naiknya itu yaitu 1 minggu sebelum Lebaran. Itu bener-bener. Tapi kalau kalian pengen jualan ini, kalian harus persiapkan dari sekarang. Mulai dari mencari suppliernya di mana, mulai dari pilih-pilihin produknya, mulai dari belajar tentang parcel ini kayak gimana sih, atau nyari customer ini di mana sih, siapa sih orang-orang yang kayak pengen beli parcel, pengen menghadiahkan parcel. Nah, di sini Google juga ngasih tips tambahan ya untuk misalnya promosi, itu caranya berikan diskon, promo bundling, penawaran menarik dan sebagainya. Cuman kalau aku saranin ya, kalau misalnya promosi itu jangan terlalu kalau saranku ya jangan terlalu berfokus pada produk. Tapi fokuslah pada manfaat. Fokuslah pada gini. Misalnya katakanlah kalian jualan ini, aku contohin deh, misalnya jualan baju koko, katakanlah ya, baju koko. Nah, jangan fokus kepada baju koko ini bagus, bahannya adem, terus motifnya bagus kayak gitu. Nah, fokuslah kepada misalnya kalian nge-share konten, fokuslah pada konten yang emosional, konten yang dengan menggunakan baju koko ini ibadah bisa khusyuk, ibadah bisa menjadi nyaman di hati kayak gitu. Nah, ceritakan seperti itu. Ya, bukan fokus kepada produknya, karena kalau produknya sebenarnya banyak ya. Misalnya kalian promosikan sesuatu, itu banyak banget yang jualan baju koko ya, dengan berbagai motif dan jenis ya. Karena aku pribadi kayak kalau misalnya di marketplace gitu ya, misalnya di Shopee, scroll baju koko itu banyak sekali motifnya, dan kadang aku bingung gitu loh, mau pilih yang mana. Jadi kalau misalnya kalian promo, misalnya katakanlah di bikin konten, ini beda saat live ya. Kalau saat live beda lagi. Kalau saat live kalian jor-joran diskon, jor-joran promo, bundling dan sebagainya. Ya, saat live. Tapi saat bikin konten itu jangan terkesan jualan. Jadi kalau misalnya kalian tahu konsep AIDA for Sales Promotion yang kayak gini ya, itu ada awareness, interest, desire, action. Nah, yang pertama di tahap pertama itu adalah awareness. Awareness ini kayak contohnya teman-teman itu harus menarik orang ya, membuat orang itu aware tentang produk kalian. Ya, itu salah satu caranya dengan emosi tadi. Kayak bukan maksudnya emosi marah-marah ya, maksudku adalah meraih emosi, menangkap emosinya seseorang. Emosi positif ya tentunya, emosi positif kayak membuat orang itu tersentuh, membuat orang itu lebih nyaman, membuat orang itu oh iya juga ya kayak gitu. Jadi nggak jualan ya, awareness. Nah, itu. Nah, setelah itu biar orang itu interest kan, tertarik, kemudian desire, action. Nah, saat desire ini barulah kita jor-joran itu tadi. Jor-joran harga, jor-joran promo, jor-joran kayak bundling dan sebagainya. Pokoknya strategi jualan kalian mainkan di situ. Tapi yaitu kalau misalnya orang sudah mengenal barang kalian atau mengenal produk kalian. Ibaratnya gampangannya kalau misalnya kalian PDKT sama cewek gitu kan.
kalau PDKT sama cewek itu kan kalian nggak langsung tiba-tiba nembak kan, nggak kan. Nah, kalian harus pendekatan dulu gitu kan, kayak caper dulu, kalian nggak akan tiba-tiba bilang gue mau ngedeketin lo, gue pengen jadi cowok lo katakanlah, nggak gitu kan. Ya deketin dulu, kayak kenalan dulu, saling tahu lebih lanjut, baru setelah nyaman ditembak. Nah itu, jangan langsung ditembak. Sama kayak jualan juga kayak gitu, jangan langsung nodong gitu, jangan langsung beli produk gue gitu. Kecuali produk kalian bagus. Ya sama kasusnya sama kayak PDKT. Kecuali kalian misalnya cowok yang ganteng, cowok yang kaya, kalian ganteng, kaya, idaman deh pokoknya. Kalian langsung nembak cewek, ya udah tembak aja gitu. Tapi kalau kalian biasa aja, ya nggak bisa dong. Nah sama kayak kalau misalnya produk kalian itu biasa aja, nggak terkenal, produk kalian itu kalian nggak, misalnya nih kalian nggak produknya itu nggak terlalu terkenal lah ya, dan orang itu nggak ngerti tentang produk itu, maka kalian harus bukan jelasin produknya, tapi ambil hatinya. Gitu. Gampangnya ambil hatinya customer, baru setelah customer tertarik, nanya, tembak dengan promo-promo, diskon dan sebagainya. Gitu caranya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share tentang produk terlaris di bulan Ramadan. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian. Untuk contoh produknya apa saja, teman-teman bisa cek link di description box di bawah. Aku sudah share beberapa jenis produk yang bisa kalian pilih di sana. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!